Saya pernah baca dan dengar gitu bahwa ayah dari Habib Umar itu hilang dan nggak kembali lagi pada saat proses pengajaran agama Islam. Itu benar, Bib? Iya, itu terjadi dan bahkan bukan kepada beliau saja. Dan banyak yang nge-confirm bahwa beliau memang mati. Bagaimana cara pembunuhannya dan lain-lainnya ada di yang tadi saya ceritakan tuh, di arsip itu, tapi tidak dibuka sama guru kami. Oh. Jasadnya di mana tidak diketahui. Nah, di situ hanya lokasi jasadnya atau itu yang tidak tercantum. Maksudnya percobaan membunuh beliau sering berkali-kali terjadi. Oh, pernah ada percobaan untuk pembunuhan terhadap Habib Umar? Iya, pasti. Sering dan beberapa kali terjadi. Seperti apa kisahnya, Bib? Kembali lagi di segmen obrolan malam Jumat spesial episode, di mana kemarin tuh lagi viral kedatangan Habib Umar bin Hafidz ke Indonesia. Dan viralnya itu nggak hanya di media sosial, guys. Jadi di setiap acara-acara dihadiri oleh beliau penuh dengan lautan manusia. Bagaimana kita lebih mengenal dekat sosok Habib Umar ini? Di satu sisi gue juga pernah baca bahwa pernah ada pengalaman beliau yang tidak mudah di waktu kecil, yaitu harus kehilangan ayahnya. Dan hari ini kita kedatangan murid dari Habib Umar yang dulu pernah berguru ke beliau di Yaman. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Habib Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah mau datang ke podcast RJ5 ya, Bib. Senang juga. Kemarin aku lihat itu juga ngadain acara sama Habib Umar di Monas ya, di IG kalau nggak salah ya, Bib. Iya, di Monumen Nasional. Memang acara di situ biasanya hampir setiap beliau datang atau ada event-event akbar, itu bikin acara di Monas itu. Memang Habib Munzir ini salah satu sosok pertama yang membuka atau memulai buat acara-acara keagamaan di Monumen Nasional. Itu sempat setelah COVID kan sempat stop beberapa tahun. Nah, sampai sekarang baru kebuka lagi, makanya antusias masyarakat luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Dan kemarin tuh aku baca kan jadwalnya Habib Umar segitu sangat padatnya gitu ya, Bib ya. Kalau boleh tahu, pada saat dulu berguru dengan Habib Umar, Habib Muhammad itu berapa lama di Yaman ya? Saya sampai sekarang masih berguru kepada beliau. Maksudnya masih ini ke Indonesia sekarang ya, masih sebentar aja jatuhnya refreshing atau gimana lah gitu. Tapi insya Allah kembali lagi ke sana. Mulai pertama kali berangkat ke Yaman itu di tahun 2014 awal. Sampai sekarang dan masih akan terus insya Allah. Tapi untuk kenal sama beliau atau dekat sama beliau, memerhatikan beliau itu jauh dari sebelum berangkat di 2014 itu, dari sebelumnya. Maksudnya dari saya masih kecil tuh memang udah terikat sama beliau, sering duduk, sering seperti itu, dan memang dididik juga untuk seperti itu dan diajarin gitu tentang hal tersebut. Kalau Habib Umar sendiri, menurut Habib Muhammad tuh sosok yang seperti apa sih, Bib? Menurut saya itu kita kan di dunia ini kenal banyak orang. Biasanya selama bertahun-tahun kita kenal tuh, bisa makin lama kita kenal dia, itu bisa kita makin dekat, bisa kita makin sayang, bisa kita makin jauh, bisa kita makin tahu lah, maksudnya udah ketahuan lah jatuhnya jeroannya bagaimana atau dalamannya bagaimana. Dan suatu yang luar biasa, maksudnya saya dari kecil kan diajarin untuk sayang sama beliau, untuk menghormati beliau, mencintai beliau. Dan waktu kita kecil kan apapun yang dibilangin kita percaya terus ngikut-ngikut aja. Dari pada saat itu saya diajarin seperti itu. Pada saat saya melihat beliau, baru itu cintanya luar biasa, karena melihat akhlak dan budi pekerti beliau, kasih sayang beliau kepada saya dan kepada semua orang, rahmatnya itu loh, kasih sayangnya itu yang nggak keukur, yang mungkin kita sendiri bingung, kayak ada ya manusia begini, ada ya orang begini. Contohnya kayak gimana tuh, Bib? Banyak. Tapi mungkin salah satunya aja di perilaku beliau sama orang-orang sekeliling beliau.
sama orang-orang yang deket, sama anak-anak kecil, sama orang besar, sama orang tua, sama orang muda. Itu kita lihat santunnya itu nggak terbatas gitu. Sampai bahkan orang-orang yang membenci beliau, orang-orang yang mencaci beliau, memaki beliau pun, beliau santunnya luar biasa. Salah satu orang yang kami tahu, dia itu dulu dari orang-orang yang pemikirannya beda jalur. Ya insya Allah kita harapannya tujuannya sama, tapi jalurnya aja berbeda dari orang-orang yang suka mengkafirkan dan sedemikian. Nah, dia ini salah satu orang yang mengkafirkan beliau bahkan di mimbar. Maksudnya sholat Jumat itu kadang bilangin, oh ini Umar bin Hafiz sama kelompok-kelompoknya ini penyembah kuburan, orang-orang kafir dan sedemikian. Tapi beliau orang ini salah satu guru di salah satu sekolahan di sana. Kebetulan sekolahan itu bikin satu acara dan mengundang Habib Umar di acara tersebut. Karena orang ini guru, ya dia juga harus datang. Kebetulan Habib Umar datang. Nah, mereka kumpul dan makan di satu piring sama beliau. Orang ini nih, singkat cerita, setelah selesai acara, orang ini berubah 180 derajat. Jadi salah satu orang yang paling mencintai beliau dengan satu kali makan saja. Contohnya, kita kan orang kalau udah benci bertahun-tahun, ketemu sekali, terus bencinya hilang. Maksudnya terus baru tuh, waktu kau bilang di mimbar kafir, di mimbar itu, hilang semua. Dia bilang, saya lihat akhlak yang beda. Yang ngubah setiap orang. Bahkan Nabi SAW sebagai contohnya, perumpamaannya, beliau SAW pada saat datang orang yang ingin membunuh beliau. Pada saat beliau lagi tawaf, datang orang yang mau membunuh Nabi SAW. Lalu pertama kali orang itu mendekat, mau ngambil pedangnya, lalu Nabi berhenti. Dia bilang, "Mada tahaditsuka nafsu?" Maksudnya nafsumu lagi, maksudnya lu niat apaan nih? Jatuhnya begitu. Lalu orang itu berhenti bilang, "La kuntu adzkurullah." Saya lagi zikir ya Rasul. Bisa ini orang ngeles. Jalan setelah itu, nerusin tawafnya Rasulullah SAW. Orang ini mendekat, ngambil pedangnya lagi. Lalu waktu mau ditarik, Nabi berhenti. Ditanya lagi kedua kali, dia bilang, iya enggak, saya lagi zikir. Sampai yang ketiga, dia udah mulai ngebuka pedangnya itu disiapin pakai racun untuk ngebunuh Nabi SAW. Udah diracunin, jadi walaupun enggak sampai ke tusukan yang membunuh, walaupun cuma ngelukain aja, itu bakal luka itu bisa beracun dan ngebunuh beliau SAW. Beliau berhenti dan membalikkan wajahnya menghadap ke ini orang. Lalu didoakan sama Nabi SAW. Nabi meletakkan tangannya di dada orang tersebut. Orang itu bilang, waktu beliau menaruhkan tangannya, beliau adalah orang yang saya paling benci. Rumahnya atau tempat tinggal yang paling saya benci. Agamanya, agama Islam, agama yang paling saya benci. Setelah Nabi mengangkat tangannya dan mendoakan saya, ia jadi orang yang paling saya cintai. Tempat tinggal yang paling saya cintai, kotanya, dan agamanya agama yang saya cintai, dan dia masuk Islam. Orang yang datang mau membunuh dibales dengan kasih sayang dan kelembutan. Diobatin. Orang ini datang dengan penyakit. Diobatin sama beliau SAW. Dan cerita seperti itu tentang sang Nabi SAW sangat banyak sekali. Nah, saya bisa cinta sama Sayyidil Habib Umar, sama guru saya, karena saya melihat akhlak Rasul itu bukan hanya di mimbar aja. Bukan hanya di podium aja. Oh, Nabi itu begini, cinta Nabi. Saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri. Bukan 1, 2, 3 dan berkali-kali terjadi kepada banyak orang. Bahkan banyak terjadi kepada kita dan lain-lain. Bukti dari kasih sayang yang luar biasa dan sifat rahmat untuk alam semesta. Termasuk ke Habib Muhammad sendiri ya? Ke saya sendiri pun sering saya ngerasain bagian dari itu. Bahkan mungkin semua orang atau mayoritas orang yang punya waktu atau kesempatan ketemu sama beliau atau salaman beliau atau menatap beliau secara langsung akan merasakan bagian dari hal tersebut. Mungkin dari orang yang nggak dapat kesempatan bisa lihat kesaksian orang-orang yang dapat kesempatan. Maksudnya sampai orang-orang kayak entah artis atau lain sebagainya dibilang, oh adem. Itu dari mana tuh dapatnya ademnya tuh gimana? Sering banget denger kayak gitu ya. Iya, oh adem banget, oh enak banget. Maksudnya mungkin banyak lah yang ngomong demikian. Karena apa? Karena akhlaknya mulia, kasih sayangnya luhur, tapi itu semua timbul dari hati yang ngebawa
kasih sayang yang jauh lebih besar, katanya dari hati ke hati kan, seperti itu. Luar biasa. Habib, kita mungkin mundur sedikit ya. Jadi kan setelah Ottoman tidak ada, Yaman itu terbagi dua lah. Ada Yaman Utara, Yaman Selatan yang kebetulan didukung sama Uni Soviet kala itu. Saya pernah baca dan dengar gitu bahwa ayah dari Habib Umar itu hilang dan nggak kembali lagi pada saat proses pengajaran agama Islam. Itu benar, Bib? Iya, itu terjadi dan bahkan bukan kepada beliau saja. Terjadi kepada banyak sosok-sosok yang mereka menolak atau tidak mau tunduk. Dan jadi begini, aturannya kan seperti ini, sebelum kita jelasin panjang ya. Entah itu pemerintah, entah itu siapapun, secara khusus pemerintah yang ada di atas kita harus taat kepada mereka. Itu perintah Nabi SAW. Tetapi ada syarat-syaratnya. Syarat kita tidak menaati mereka dalam maksiat dan mereka tidak melakukan suatu kekufuran yang terang-terang. Tidak maksudnya kekufuran terang-terang itu melarang secara terang-terangan hal-hal yang menjadi bagian dari agama Islam atau memerintahkan terang-terangan hal-hal untuk mengeluarkan dari agama Islam dan hal-hal yang sedemikian. Nah, atau kelompok yang berkuasa pada saat itu yang mereka menganut pola pikir dari Uni Soviet dan filosofi-filosofi yang ada di sana, menggunakan filosofi tersebut lah. Dan karena mereka ngambil itu juga itu bertepatan sama waktu perang dingin antara di akhir-akhir itu, dan didukung juga dengan senjata, dengan dukungan dari Uni Soviet. Nah, mereka ini seperti mirip lah, ada kemiripannya sama komunis yang ada di tanah air kita waktu itu. Orang yang berdiri ataupun orang yang punya influence, yang bisa yang punya pengaruh di masyarakat, itu mereka kayak bunuh sebagian atau culik sebagian biar yang lain nih nurut dan ngikut sama arahan dan aturan mereka. Jangan sampai agama ini berseberangan atau bertabrakan sama dogma-dogma mereka. Mereka nggak pernah tuh, maksudnya orang lagi sholat diberhentiin atau gitu. Khususnya mungkin ada terjadi di beberapa lokasi, tapi mayoritas secara umum mereka nggak langsung melarang secara terang-terangan secara umum. Tapi di beberapa tempat ada ajakan-ajakan untuk orang-orang murtad, untuk orang-orang meninggalkan agama, ajakan-ajakan seperti itu ada. Nah, ini berarti yang di Yaman Selatan waktu itu ya? Iya, waktu itu. Dan ayahnya Habib Umar ini salah satu sosok yang betul-betul tidak mau sama sekali tunduk. Tidak mau sama sekali. Jadi contoh seperti ini, salah satu perbuatan yang nggak bisa mereka diam. Orang yang punya tanah, itu tanahnya diambil. Semua tanah itu atau semua hal itu jadi milik negara atau milik ya memang seperti itu aturannya kan, komunis. Dan orang-orang itu yang punya tanahnya diambil, sebagian orang yang nggak punya tanah dikasih hak untuk tinggal di tanah itu dan menggunakan tanah itu tanpa izin dari yang punya tanah. Seakan dikasih tanah. Maksudnya orang punya tanah, dua, ini diambil dikasih itu kan nggak boleh. Dan ada banyak hal-hal yang lain yang sedemikian rupa. Banyaklah yang betul-betul bertabrakan dengan syariat. Nah, sosok seperti Habib Muhammad ini dia nggak mau diem. Dia nggak mau tinggal diam dan ninggalin orang-orang itu ngelakuin seenaknya. Dia bilang, maksudnya ini halal, ini haram, ini oke, ini nggak oke, dan sedemikian. Jadi orang-orang itu mereka ngerasa beliau sebagai ancaman. Bahkan ada sangat banyak orang yang bilang, Habib, sekarang ini waktu mereka ini terbatas, maksudnya. Diem aja dulu sebentar. Atau kau pergi ke Saudi. Banyak banget para ulama-ulama yang pindah keluar karena walaupun nggak bicara aneh-aneh pun bisa jadi sasaran. Bahkan bukan hanya beliau saja yang diculik, ada beberapa yang diculik. Bahkan salah satu itu yang rame dulu di sana itu Sahal. Sahal itu orang yang diikat kakinya dan diseret pakai mobil keliling kota sampai mati. Itu terjadi. Ada yang kayak seperti itu. Sampai poin di situ, ada yang dilindas pakai mobil, ada yang disiksa. Maksudnya bukan hanya 1-2 orang atau seperti itu. Orang-orang yang berdiri jadi oposisi dan tetap mau dakwah tanpa mau nengok kanan kiri,
terjadi sedemikian kepada mereka sampai sebengis itu. Kalau di sini kan maksudnya terjadi demikian juga kepada para kiai-kiai pada saat komunis waktu itu. Nah, setelah itu beliau diajak atau diperintah sama banyak orang, udah Habib antum diem aja dulu sebentar. Beliau jawab, maksudnya kamu sekarang minta saya buat berhenti berdakwah untuk lari dari yang namanya syahadah fisabilillah, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi itu berjalan berbulan-bulan demi mendapatkan mati fisabilillah. Untuk peperangan kan dulu kan jalan kaki itu nggak makan waktu berbulan-bulan untuk peperangan di banyak tempat. Bahkan sampai ada terjadi peperangan yang di Jordan, terjadi peperangan yang sangat jauh dari kota Madinah. Jadi perjalanannya itu ya ada yang 2 sampai waktu berbulan-bulan yang lama. Para sahabat Nabi aja jalan berbulan-bulan demi mati di jalan Allah. Terus sekarang syahadah ini atau mati di jalan Allah ini datang kepada saya, terus saya pengen lari atau diam. Ini yang kita cari. Lalu dan begitu, dan beliau diceritakan tentang beliau orang yang sangat lemah lembut. Kasih sayangnya luar biasa ayahnya dari Habib Umar ini. Saya dengar banyak cerita tentang beliau. Bahkan dari anak-anak kecil pada saat itu beliau kalau keluar tuh selalu ngedampingin mereka, nyayangin mereka. Mereka main itu kadang diajak bercanda sama beliau. Padahal beliau sosok pendakwah yang luar biasa. Keluar dakwah kemana-mana, bahkan beliau ikut sama dakwah tabligh sampai ke Pakistan dan India dan sedemikian. Salah satu mufti juga di sana. Nah, kekuatan beliau dalam dakwah itu yang membuat beliau mereka nggak bisa diam meninggalkan begitu. Di hari Jumat memang adat beliau keluar ke masjid sebelum waktunya. Maksudnya keluar ke masjid itu dari pagi hari. Keluar ke masjid menggelar sorbannya lalu sholat di situ. Nah, pas waktunya, waktu beliau daftar atau tanda tangan ke tempatnya mereka. Tempatnya itu dekat dari masjid itu. Beliau keluar dan masuk ke tempat itu. Sorbannya ditinggalkan sama Habib Umar di waktu sholat Jumat. Masuk beliau dan dari situ sudah nggak keluar lagi. Dan udah nggak ada yang terdengar apapun lagi dari beliau. Dari saat itu sudah hilang, begitu aja. Dan banyak yang nge-confirm bahwa beliau memang mati. Bagaimana cara pembunuhannya dan lain-lainnya ada di yang tadi saya ceritakan tuh, di arsip itu, tapi tidak dibuka sama guru kami. Jasadnya di mana tidak diketahui. Nah, di situ hanya lokasi jasadnya atau itu yang tidak tercantum atau mungkin dibakar atau lain sebagainya. Waktu itu sempat dicari, Bib? Waktu itu nggak bisa karena kekuatannya mereka kan di situ. Jadi orang orang belajar aja nggak berani, apalagi mau nyari-nyari kan seperti itu. Iya. Salah satu tempat itu ada tertulis di depan, cerita ini sering Habib Umar ceritakan. Tertulis tulisan gede gitu kayak pelang lah kalau di sini. La sawt ya'lu ala sawtil hizb. Tidak ada suara yang akan atau berada di atas suara komunis atau di atas suara hizb. Ini yang dimaksud partai kita gitu jatuhnya. Partai komunis pada saat itu. Di depan situ tertulis dengan besar lokasi itu. Lokasinya di depan Masjid Jame'. Di situ kantor mereka. Dari situ kembalilah Habib Umar dengan sorbannya itu, sorban ayahnya yang nggak hadir ikut sholat Jumat, diambil kembali ke rumahnya, dan di situ ada isyarat bahwa beliau yang akan meneruskan perjuangan ayahnya. Nah, dari situ giatnya Al-Habib Umar dalam menuntut ilmu, dalam berangkat. Setelah itu beliau sempat berangkat ke Al-Baydha dengan cerita yang mungkin kalau nanti ditanya ini kita jawab. Tapi ya untuk seperti itu. Saya juga pernah dengar gitu, Bib, ya nggak tahu ini kabar burung atau memang benar. Jadi disebutkan setelah akhirnya Uni Soviet runtuh gitu ya, dan Yaman udah nggak ada Yaman Utara, Yaman Selatan. Habib Umar itu kayak bertemulah dengan salah satu yang melakukan hal tersebut ke ayahnya gitu. Iya. Itu benar nggak sih, Bib? Itu mungkin saja bisa terjadi karena orang itu memang orang sana kan. Orang situ orang sana dan masih tinggal di sana. Dan dikenal sama banyak orang. Bukan jadi rahasia siapa yang melakukan. Ada banyak orang atau banyak orang-orang yang punya andil dalam hal tersebut. Yang mereka dikenal. Tetapi saya tidak tahu pastinya bertemu atau tidak kepada sama Habib Umar. Yang ketemu sama mereka saya dengar langsung dari Habib Ali Al-Jufri.
Habib Ali Jufri, beliau bercerita, saya pernah hadir acara di San'a waktu. San'a itu ibu kotanya Yaman. Setelah itu saya keluar dari acara, saya ketemu sama orang itu pengen salaman sama saya. Salah satu orang yang berada atau yang berandil dalam pembunuhan Habib Muhammad bin Salim bin Hafidz atau ayahnya Habib Umar. Waktu saya ngelihat orang itu, saya langsung ngerasa tercekam, sangat tercekam karena ini pembunuh ayahnya guru saya kan. Langsung saya berpaling dan gak mau bicara sama itu orang, saya langsung jalan begitu saja. Dan pada saat itu orang itu mau menanyakan beberapa hal ke Habib Ali Jufri, tapi Habib Ali Jufri kayak langsung pergi ninggalkan dia karena nggak kuat untuk menahan rasa sakitnya karena pembunuh ayah dari guru beliau. Setelah itu Habib Ali Al Jufri teleponan sama Habib Umar. Habib, saya ketemu sama fulan-fulan. Saya tahu kalau semestinya saya menjawab pertanyaannya dia, tapi hati saya nggak kuat untuk menjawab pertanyaan orang ini. Jadi saya meninggalkan dia. Dijawab sama Habib Umar, kamu kalau dakwah untuk Allah, kamu lakukan untuk Allah. Wow. Siapapun orangnya, teman, kawan, lawan, ajak dia kepada Allah, bukan kepada dirimu, bukan kepada saya. Apapun yang dilakuin ke saya, kalau saya di situ, saya akan mengajak dia kepada Allah, kata Habib. Lalu terbangun Habib Ali Jufri, maksudnya langsung tenanglah hatinya gitu. Setelah itu baru kembali dan dijawab pertanyaan-pertanyaan dari orang tersebut. Itu juga kalau iya betul di sana. Dan yang saya tahu juga salah satu hal yang diceritakan oleh beliau sendiri, oleh Habib Umar sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar beliau, bahwa sampai kepada beliau arsip orang-orang yang ikut campur atau orang-orang yang berandil dalam pembunuhan tersebut. Dan beberapa kronologinya dan lain-lain itu sampai kepada beliau dibawain sama salah satu staf atau orang-orang di pemerintahan yang sekarang, yang pada saat itu ada. Habis itu Habib Umar menolak menerima itu. Cuman dia bilang kita nggak butuh sama ini, apa gunanya ini, malah ini bisa buat fitnah, bisa mengujar kebencian antara masyarakat, malah dibenci orang-orang ini. Apa gunanya? Kalau ada gunanya. Kata beliau, saya cuma punya satu pertanyaan kalau ada jawabannya di sana. Saya nggak mau buka, cuman satu pertanyaan kalau ada jawabannya. Di mana letak jasadnya? Dia bilang hampir semua hal tercantum kecuali letak jasadnya. Maksudnya kronologi pembunuhannya, bagaimananya, itu hampir semua tercantum kecuali letak jasadnya. Jadi kata beliau, sudah kalau begitu dikembaliin tanpa dilihat atau dibuka oleh beliau. Ini bertanda bahwa beliau bisa membalas. Ini surat ini atau arsip ini bukan datang dari sembarangan orang, dari salah satu yang ngaju orang-orang atau sekitar Presiden Yaman pada saat itu, Ali Abdullah Saleh. Dia orang yang presiden yang cukup baik pada saat itu hubungannya dengan Darul Mustafa, dengan Habib Umar. Jadi maksudnya ada kekuatan atau beliau bisa membalas kalau beliau mau, entah dengan apapun lah. Maksudnya kalau di sana kan aturannya ya kalau di Yaman. Tapi beliau meminta untuk enggak itu arsip dikembalikan tanpa dibuka oleh beliau. Soalnya selama ini kan saya hanya mungkin nggak tahu kebenarannya gitu, hanya dengar kabar, baca. Jadi memang Habib Umar memaafkan gitu ya para pelaku yang melakukan hal tersebut kepada ayah beliau ya. Iya. Bukan hanya memaafkan, bahkan beliau mengajak atau memerintahkan Habib Ali Al Jufri untuk mendakwahi mereka dan menasehati mereka, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Itu lebih dari memaafkan jatuhnya. Ya, luar biasa sekali ya. Karena sekarang kan kalau kita lihat di sosmed aja, misalnya netizen itu netizen misalnya nyerang satu nih, akhirnya malah berdebat di kolom komentar. Itu nggak selesai tuh. Sampai akhirnya postingannya hilang misalnya. Oh gitu. Iya. Luar biasa. Tapi Bib, kita balik lagi gitu ya. Jadi pada saat Habib Umar berdakwah di Yaman Selatan pada saat kondisi seperti itu, banyak mendapat hambatan dan tekanan-tekanan atau gimana Bib? Pada saat itu, maksudnya pada saat itu beliau belum mulai terjun dan berdakwah secara terbuka, karena beliau masih kecil kan pada saat itu. Dan beliau masih meneruskan pelajaran, dididik sama kakak beliau, Habib Ali Al-Masyhur. Habib Ali ini beliau adalah umurnya itu sangat jauh jarak umurnya, bahkan Habib Umar ini jadi anak susunya dia.
Yang dimaksud jatuhnya anak pertama dia itu seumuran sama Habib Umar gitu, saking beda gap umurnya ya. Itu beliau yang didik Habib Umar setelah itu dan mempersiapkan beliau untuk berangkat ke Al-Baydha. Al-Baydha itu salah satu kota-kota di Yaman yang di situ jauh dari influence para komunis itu atau yang lain-lain. Bersih lah. Nah, perjalanan itu juga ada cerita yang luar biasa, di mana beliau cerita saya berangkat itu yang ada di kantong saya cuma hanya beberapa, kalau nggak salah 3.000 atau 300 real Yamani. 3.000 maksudnya ya itu berapa jatuhnya, maksudnya nggak ada apa-apanya lah. Saya berangkat diceritakan sama beliau, maksudnya numpang dari mobil ke mobil, maksudnya jatuhnya kalau kita apa ya, ngompreng gitu. Iya, di pinggir jalan deh. Di pinggir jalan. Dia bilang itu uang cuma saya cukup buat beli selimut yang tebel yang saya pakai, kan itu musim dingin. Jadi dinginnya luar biasa. Jadi uangnya cuma cukup buat beli selimut. Jadi beliau bisa tahan di pinggir jalan kedinginan dalam keadaan seperti itu. Berangkat beliau sampai beliau ke kota Baydha. Beliau mulai belajar, ngajar dan berdakwah di sana. Beliau bahkan beliau cerita dia mulai dakwah sama anak-anak pemain bola. Beliau ikut hadir sama mereka, setelah selesai disuruh baca Al-Quran. Bahkan susunan seperti kalau ada yang nonton atau hadir dalam show, biasanya tuh setiap acara pertama dimulai ada yang baca sedikit Al-Quran, setelah itu baca hadis, habis itu baru beliau sampaikan tausiahnya, nasihat-nasihatnya. Nah di situ beliau berangkat, beliau ikut tuh main bola sama mereka. Maksudnya mereka main, beliau ikut hadir lah sama mereka, nyemangatin. Setelah mereka selesai main bola, beliau bilang ayo sekarang kita waktunya belajar. Ada di situ baca Al-Quran sedikit, baca hadis sedikit, beliau kasih nasihat-nasihat. Nah, di situ pun beliau yang bercerita sendiri beberapa hari itu dalam keadaan yang sangat sulit. Maksudnya secara finansial tuh kondisinya sangat sulit. Dia bilang, beliau pernah cerita ngomong ke kita murid-muridnya, apa menurut kalian bermasalah kalau misalkan suatu hari dulu itu saya pernah, saya sama istri saya, anak-anak saya, kita nggak punya apa-apa buat makan. Saya beli biskuit katanya buat makan siang keluarga. Maksudnya buat karena lapar nggak kuat ya kita makannya biskuit aja beberapa waktu karena nggak ada uang. Kita itu salah satu hari Lebaran kalau nggak salah. Karena nggak ada uang sama sekali, cukup cuma beli biskuit. Beliau beli biskuit untuk makan biskuit itu untuk keluarganya. Dan dia mengatakan, terus kenapa kita semua terlalu terikat sama dunia? Kenapa kita terlalu berdunia? Lihat saya sampai ke kondisi demikian, sekarang saya oke, enak-enak aja dalam keadaan yang luar biasa. Dan sangat banyak cita-cita terkait dengan beliau pada saat itu, dan pembenci beliau juga sangat banyak pada saat itu karena memang influence dari komunis ada yang masuk ke benak banyak masyarakat yang buat mereka benci sama para ulama. Maksudnya percobaan membunuh beliau sering berkali-kali terjadi. Oh, pernah ada percobaan untuk pembunuhan terhadap Habib Umar? Iya, pasti sering dan beberapa kali terjadi. Seperti apa kisahnya, Bib? Bahkan beberapa murid-murid beliau itu pada saat itu ada yang diculik, ada yang seperti itu. Ada yang waktu itu beberapa murid beliau yang waktu lewat di posko-posko tentara itu diberhentiin dan di penjara semuanya tanpa mereka ngelakuin apa-apa. Ditahan sampai berbulan-bulan sebagian dari mereka. Itu waktu murid-murid yang dulu, sekarang udah jauh lebih nyaman lah kondisinya. Kita tahu kemarin datang ke Indonesia sangat luar biasa sekali antusias dari masyarakat ya. Kalau menurut Habib Muhammad sendiri, kenapa banyak masyarakat yang antusias dengan kedatangan Habib Umar? Ada beberapa jawaban untuk ini menurut saya. Tapi dari segi ilmu bahwa Nabi SAW bersabda di hadis yang sahih, di mana seseorang jika dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memanggil salah satu malaikatnya, itu malaikat Jibril, dan mengatakan kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, sesungguhnya saya mencintai fulan, maka cintailah dia." Memerintahkan malaikat Jibril untuk mencintai orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril akan turun ke para malaikat lain dan ke langit bumi untuk menyeru kepada semua ciptaan-ciptaan Allah, mengajak mereka untuk mencintai orang-orang tersebut atau sosok tersebut karena Allah Subhanahu wa taala.
karena Allah telah mencintai orang tersebut. Lalu di hadis Nabi mengatakan wa yuftahu lahul qabulu fil ard. Lalu dibukakan di muka bumi ini penerimaan terhadap orang-orang seperti itu. Jadi kita kadang ketemu suatu orang, hati kita kayak plek aja. Iya. Kayak nyambung aja, bawaannya kayak enak aja. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia memang sudah diberi kunci-kunci seperti itu atau diberi karunia seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Hal yang kedua adalah semangat beliau dalam berdakwah dan mengajak orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berangkat bukan karena cari harta, bukan karena cari ketenaran, bukan karena ingin ini atau itu. Bahkan bukan untuk dihormati oleh orang. Pure 100% mau ngajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau berusaha menyelamatkan orang lain dari siksa neraka, dari siksa kubur, dari hal-hal kesulitan, entah dunia ataupun akhirat. Pure kasih sayang yang menggerakkan dia. Jadi apapun yang diterima oleh pendengar atau orang yang berinteraksi dengan dia, itu ada lapisan kasih sayangnya. Jadi diterima dengan baik dan rasanya kayak adem aja begitu. Makanya banyak yang berinteraksi dengan beliau, entah itu para artis atau jamaah yang lainnya, disuruh ngomong aja nangis, disuruh berbicara aja tersentuh. Beliau bicara aja, maksudnya ini belum ada apa-apa nih, maksudnya bicara dengan santai, tanpa teriak-teriak, tanpa apa-apa, air mata mereka mengalir. Itu gimana? Kan kalau maksudnya itu kayak nggak masuk akal kan aslinya begitu. Orang bisa bertaubat hanya dengan melihat beliau. Dan itu kami saksikan sendiri. Ada pada saat beliau keluar ke Afrika pada saat itu. Ada satu orang hadapan ketemu, maksudnya papasan sama beliau di bandara. Langsung dia diberhentiin. Siapa orang tadi? Saya pengen ngikutin dia dong. Ya udah boleh duduk. Akhirnya terus kebetulan pesawatnya masih ada waktu, jarak. Duduk sama Umar, dia masuk Islam. Tanpa ceramah, tanpa marah-marah, tanpa ngangkat suara, tanpa caci maki, tanpa apalagi anarkis ya. Tanpa itu semua, betul-betul dakwah yang penuh dengan kasih sayang. Ya dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ngajak orang dengan kasih sayang. Masuk Islam, diajari sholat, diajari wudhu, diajari sholat, diajarin baca surat Fatihah. Datang waktu penerbangannya, melanjutkan perjalanan beliau. Ini contoh bukti nyata orang-orang yang memang betul tersentuh dan langsung merasa terajak. Karena ajakan yang betul-betul untuk Allah dan Rasulnya itu memang harus seperti demikian. Makanya kita lihat berbekas. Bagaimana Nabi SAW bisa punya banyak pengikutnya. Padahal beliau bukan orang yang banyak harta, bukan orang yang hebat dari sisi-sisi yang lain. Tapi karena kasih sayang beliau, disitulah cahaya hidayah mengalir. Jadi orang tuh hidayah itu masuk langsung ke hati mereka. Dan begitu juga para da'i. Ini juga untuk kita semua sebagai umat Islam harus mengikuti. Dan para da'i-da'i di luar sana yang mau mengajak kepada Islam, berdakwah. Kita harus membawa di hati kita cahaya kasih sayang yang dibawa oleh Nabi SAW. Karena dengan itu bisa mengalir ke orang lain dan hidayah itu datangnya dari situ. Makanya orang-orang tanpa ceramah panjang lebar, tanpa apapun, bisa langsung adem, bisa langsung dapat hidayah. Orang yang ahli maksiat bisa bertaubat. Orang yang ahli taat bisa melakukan taat lebih banyak lagi. Tapi ini mungkin banyak netizen yang pengen tahu gitu, Bib. Amalan-amalan apa sih yang diajarkan Habib Umar untuk kita lakukan gitu? Beliau ini kemarin waktu datang itu ada beberapa amalan yang beliau sebutkan secara ini. Salah satunya adalah membaca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Artinya wahai Allah tenangkanlah dadaku, perasaanku lah begitu. Jauh dari stres, jauh dari hal-hal begitu. Wa yassir li amri, dan permudah semua urusan-urusan aku. Doa itu dibaca 100 kali setiap harinya atau kalau nggak bisa ya semampunya. Itu yang pertama. Yang kedua, baca ayat kursi setiap selesai sholat. Karena itu salah satu sebab dijaganya kita dari gangguan setan, dari gangguan iblis, dan dari gangguan yang lainnya. Dijaga kita sama Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an itu.
Dan juga beliau secara khusus itu berusaha selalu untuk membangkitkan orang-orang melihat kembali kepada diri mereka dan kondisi kita sekarang sebagai umat. Beliau bilang sering, dan salah satunya di beberapa pertemuan di Indonesia di sini, kita ini umat Nabi Muhammad. Beliau itu hamba utusan Allah kepada kita. Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa yang patut kita tiru, siapa yang patut kita ikuti, siapa yang patut kita tauladan, kalau bukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikat masyarakat, mengikat orang-orang dengan sosok yang memang pantas untuk diikuti, pantas untuk dikasihi, pantas untuk disayangi. Saya kasih contoh. Di setiap kelompok atau golongan orang-orang yang mengidolakan orang-orang yang buruk, mereka akan jadi buruk. Orang-orang, jika ada kelompok mengidolakan orang-orang yang baik, mereka akan jadi baik. Kadang ada sekelompok mengidolakan orang-orang yang mereka itu ilmuwan, mereka akan berusaha jadi seperti itu. Kalau mengidolakan orang-orang yang kata-katanya kasar, pencaci, pemaki, omongannya kotor, kelakuannya kotor, mau nggak mau masyarakat jadi seperti itu. Coba kita lihat sekarang orang-orang yang paling terkenal di dunia secara umum. Coba kita dengerin lagu-lagunya mereka, para rapper sekarang. Banyak yang bisa bahasa Inggris, tapi yang nggak bisa bahasa Inggris coba deh tonton sampai pakai terjemahannya. Jijik kita dengarnya. Ya kan begitu. Kita ngeliat mungkin sekarang oke, jadi suatu yang normal, tapi ayo mundur beberapa tahun ke belakang. Orang yang dengar itu omongan nggak pantas. Ini orang-orang yang dia nggak pantas diikutin kesehariannya dia. Dia orang yang buruk sebagai manusia, mayoritas, saya nggak umumin pada semua. Tapi orang-orang yang seperti itu yang dijadiin panutan. Orang-orang seperti itu yang dijadikan contoh. Orang-orang yang palsu. Banyak dari mereka yang palsu. Ya maksudnya dia sibuk gimana terlihat tampil bagus dan rapih di hadapan kamera atau di film atau lain sebagainya. Dan mereka dijadikan idola secara mutlak. Kelakuan mereka seakan itu yang paling benar. Gak ada masalah ngefans, entah sama sepak bola, entah sama olahragawan, entah sama artis, itu gak ada masalah. Tapi menjadi masalah pada saat mereka melupakan sosok yang semestinya kita jadiin tauladan. Kenapa? Karena orang-orang itu gak akan membawa manfaat secara hakiki kepada kita. Mereka gak akan membawa manfaat secara betul-betul kepada kita. Mereka bahkan bisa ngerusak rumah kita. Kita lihat, dengar, oh artis ini coba lihat kehidupan rumah tangga mereka. Rusak dan hancur. Sekarang makin banyak tuh berita-berita perceraian. Nah itu dia. Entah dalam negeri atau luar negeri. Secara luar negeri lebih parah lagi dari dalam negeri. Kalau kita ikutin mereka, rumah kita akan jadi seperti itu. Maksudnya kalau misalkan rumah mereka hancur, mereka kita ikutin, mereka yang selalu kita tonton, yang selalu terpikir di kita, ya rumah kita akan jadi sedemikian. Di situ masalahnya. Jadi di dunia aja kita nggak dapat apa-apa, apalagi nanti. Jadi kan zaman sekarang kan orang sibuk sama dunia selalu, dan itu nggak ada masalah. Nabi juga mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Karena sekarang kita hidup di dunia, ya harus cari dunia kan begitu. Tetapi jadi masalah kalau dunia membuat kita lupa sama akhirat. Kan begitu. Ini salah satu channel yang ngingetin orang tentang akhirat. Bahwa dunia itu bukan segalanya. Dunia penting. Dunia harus dicari. Dunia ini jadi jalan kita menuju akhirat. Kita dunia ini di jalan, gak mungkin kita bisa dapat pahala sedekah kalau kita gak punya uang untuk kita sedekahkan, kan sedemikian. Gak mungkin kita bisa sholat dengan baik, ibadah dengan baik kalau kita tidak punya tubuh yang sehat. Gak mungkin kita bisa membantu orang lain kalau akal kita pun gak sehat. Jadi itu semua bagian-bagian dari dunia, kesehatan tubuh, harta dan lain-lain, itu semua bagian dari dunia. Gak mungkin kita bisa sempurna di akhirat kalau kita tidak punya dunia. Tetapi problemnya dunia yang membuat kita lupa sama akhirat. Biasanya saya ngasih contoh buat
Kalau saya ceramah, saya kan masih belajar nih, belajar ceramah di sini dan di situ. Saya kasih contoh itu kayak orang yang lagi ngontrak, orang lagi merantau atau ngontrak. Jadi contoh nih, saya nggak punya rumah, saya pergi merantau cari uang ke suatu tempat, atau orang daerah datang ke ibu kota, atau yang lagi kabur aja dulu nih yang keluar. Mereka yang di luar itu misalkan ngontrak suatu rumah. Biasanya kan namanya rumah kontrakan pasti nggak sebagus itu kan. Jadi dia kerja, dia punya waktu dan harta, uang pada saat itu, keuntungan dia itu uang ini ya semua yang dia miliki, jatuhnya modal dia di masa depan. Kan dia nggak akan selamanya berada di sana, dia nggak akan selamanya di rumah yang ngontrak itu. Semua dia masukkan dia per bulan itu, dia datang ke rumah, oh kayaknya rumah ini kurang ini nih, ganti oh kayaknya AC-nya kurang dingin atau nggak ada AC-nya, kita pasang AC. Oh kayaknya nggak ada TV, dia beli kulkas, dia renovasi dapur, dia renovasi itu rumah, dia sibuk, uang dia ditaruh di rumah itu sampai habis waktu kontrak. Datang yang punya rumah, atau bahasa Inggrisnya landlord, jadi datang bilang, ayo sekarang waktunya kamu keluar dari ini rumah karena sewanya udah habis. Nah itu orang bakal terpukul karena dia bakal tahu, oh sewa saya habis, saya harus kembali kemana? Ke rumah saya sesungguhnya. Mestinya uang kamu itu kamu taruh di, entah buat rumah, beli rumah baru, atau buat rumah yang betul-betul punya kamu, bukan rumah yang sebentar. Jadi dia akan terpukul luar biasa pada saat dipaksa untuk keluar dari rumah tempat dia naruh semua kesulitan-kesulitan itu. Tempat dia naruh semua mata uang atau harta yang dia punya, semua effort yang luar biasa dia tumpahin di rumah yang gak selamanya. Karena itu orang-orang yang sedemikian di dunia, dia sibuk di dunia untuk membuat dirinya nyaman dan melupakan itu dari akhirat. Rumahnya di dunia, kenyamanan-kenyamanan di dunia dan lain-lain. Itu semua membuat dia terlalu nyaman. Dan kenyamanan itu membuat dia berat kembali ke akhirat. Kenapa berat? Bukan karena apa-apa, tapi karena dia belum bersiap. Kayak orang tadi nih yang sewanya habis, ayo keluar. Ya ampun, saya belum cari tanah, belum beli rumah, belum punya apa-apa. Rumah yang udah dirapiin ini harus ditinggalkan, berat. Makanya sakaratul mautnya bisa sangat pedih. Kenapa? Karena ruhnya dia, nyawanya dia tidak mau keluar dari jasad karena sudah terlalu nyaman di jasad. Dan seperti itu. Nah, ajakan kita kepada orang untuk mengingat bahwa idola yang semestinya kita idolakan, dia adalah sosok yang akan memberikan kita syafaat nanti di akhirat. Yang tidak akan melupakan aku ataupun kalian di waktu kita membutuhkan bantuan dan syafaat di hari kiamat. Dia Nabi Muhammad SAW. Harus kita mengidolakan beliau. Karena dengan itu mengingatkan kita dan menyiapkan diri kita untuk hari akhirat nanti. Tapi Bib, maaf nih aku potong ya Bib. Ngomong-ngomong soal dunia sama idola. Hari ini kan kita banyak banget nemuin di kolom-kolom komentar gitu. Bahwa, ini aku contohin aja maaf ya. Kayak hari gini udah zaman AI masih aja percaya agama gitu. Terus ada juga yang komen, kan agama itu menghambat kemajuan sebuah negara gitu. Nah kalau menurut Habib Muhammad gimana tuh? Semakin banyak kita melihat fenomena kayak gitu di kolom komentar. Agama itu bukan penghambat untuk majunya suatu negara. Bahkan pada aslinya sebaliknya. Jika disampaikan oleh orang-orang yang tepat dan difahami dengan cara yang tepat. Saya kasih contoh. Ratusan tahun yang lalu, pada saat Islam dalam keadaan kejayaannya, rumah sakit pertama itu mulai dari negara-negara Islam. Universitas pertama itu mulai dari negara Islam. Pencantuman ataupun perpustakaan ilmu pengetahuan yang terbesar itu mulainya dari negara-negara Islam. Bahkan banyak dari ilmu-ilmu yang sampai detik ini kita gunakan itu dari negara-negara Islam. Kamera yang sekarang kita gunakan ini dimulainya dari sosok Muslim. Bahkan saya dengar dari salah satu orang bahwa kamera itu diambil dari kata qumrah. Qumrah itu artinya kamar kecil dalam bahasa Arab. Yang dimaksud dimulainya kamar kecil yang dikasih lubang kecil. Nah, dari cahaya yang di luar itu terlihat di tembok belakang kamar tersebut. Nah,
untuk kesahihannya ini bisa dicek lagi. Saya nggak ngeklaim bahwa ini yang paling benar, cuman maksudnya Salah satu versi secara inti bahwa Islam itu berandil dan muslimin punya andil yang luar biasa sampai detik ini untuk peradaban manusia dan kemajuan manusia sampai titik sekarang. Iya, apalagi di abad pertengahan waktu Eropa lagi zaman gelap-gelapnya itu ya. Iya. Berarti, ini udah memutus argumen bahwa Islam ini memundurkan suatu tempat. Berarti ada salah di keislaman kita. Nah, kenapa hari ini kok kita malah seperti ini ya gitu? Nah, itu yang harus dibenahi. Itu yang harus kita benahi dan kita perbaiki. Menggabungi, saya mohon maaf, antara hal-hal yang menjadi istiadat, adat istiadat kita dan tempat kenyamanan kita disatukan dengan hal-hal bagian dari Islam. Ada hal-hal yang bukan bagian dari Islam. Ada hal-hal yang itu bagian dari Islam. Islam tidak mungkin bertentangan dengan hal-hal yang baik sama sekali. Bahkan Islamlah yang akan membawa semua hal-hal yang baik. Untuk dapat masyarakat yang maju dan peradaban yang baik, itu butuh kunci-kuncinya. Dan semua kunci-kunci itu ada dalam ajaran Islam. Yaitu sopan santun, tauladan, kedamaian. Itu ada di Nabi Muhammad SAW. Beliau sebagai contoh. Orang bingung, kok bisa? Saya kasih contoh. Zaman beliau SAW, beliau menjalani 27 kali keluar untuk berperang. 47 kali mengirim sahabatnya untuk menghadiri suatu peperangan. Setiap itu beliau mengingati, jangan mengejar orang yang kabur. Jangan memukul orang yang tidak bersenjata. Jangan mengganggu wanita, jangan mengganggu anak-anak, jangan mengganggu orang yang nggak mengganggu kita. Jika mereka kabur, jangan dikejar. Jika mereka ingin kembali ke Islam, jangan sampai diganggu. Bahkan ada salah satu sahabat yang dimurkai oleh sang Nabi SAW. Dia datang kepada Nabi menceritakan, ya Rasulullah, ada fulan bin fulan yang saya bunuh, dia pura-pura masuk Islam. Nabi langsung berubah. Gimana? Dia bilang, iya, saya ketemu sama dia, saya perang sampai dia terjatuh. Habis itu waktu saya mau bunuh, dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur. Saya bersaksi tidak Allah dan Nabi Muhammad sallallahu. Lalu saya bilang, oh ini Pak orang pasti bohong-bohongan nih, maksudnya dari tadi aja ribut, sekarang jatuh aja baru dibunuh sama dia. Lalu Nabi berubah wajahnya. Mata, asyaqaqta ala qalbi? Apa kau belah hatinya? Kau lihat dalam hatinya dia tidak beriman? Idhab. Diusir sama beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pergi hari pertama, ketiga, dan dia mati di hari ketiganya. Orang ini murka Nabi luar biasa. Kenapa? Karena kita ini bukan mencari pembunuhan. Kita bukan jangankan pembunuhan, nggak mencari kepuasan hati terhadap orang-orang yang mengganggu kita atau orang-orang yang membunuh dan merusak di antara kita. Beliau SAW pada saat beliau sampai ke kota Mekah setelah ditindas oleh ahli Mekah dan setelah dibuka, beliau datang dengan ratusan ribu prajurit. Dikumpulkan orang-orang yang dulu membunuh banyak dari sahabat Nabi, menyiksa beliau SAW, bahkan melemparkan kotoran onta ke tubuh Nabi waktu beliau sujud. Apa kata beliau SAW? Idhabu fa antum mutlaqa. Pergilah, saya memaafkan kalian semua. Kalau ini bukan perdamaian, mana perdamaian? Bukan perdamaian yang mereka ngaku ini perdamaian. Semua perdamaian yang mereka ya. Kalau ada hakikat perdamaiannya kecil, mayoritasnya semua ada maslahat di baliknya atau ada keinginan-keinginan lain di baliknya. Inilah kedamaian. Inilah kalau orang mau betul-betul hakikat kedamaian dibawa oleh beliau SAW sebagai utusan Allah kepada kita. Ini baru satu contoh, yaitu kedamaian. Dan ada hal-hal yang lain dalam finansial, dalam keuangan, dalam semua hal. Pasti ada di bawah oleh sang Nabi SAW kunci-kuncinya. Masalahnya kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang terkadang hanya bagian kecil dari Islam. Kita hanya sibuk, saya mohon maaf, mengingatkan tentang neraka atau tentang surga, walaupun itu penting, tentang ibadah-ibadah tertentu. Tapi kita lupa kalau Islam bukan hanya itu. Bukan bagian dari Islam orang yang mencaci, misalkan mencaci orang lain.
Jangankan seperti itu. Nabi SAW bersabda, menghancurkan perasaan seorang mukmin itu lebih besar dosanya di sisi Allah daripada menghancurkan Ka'bah. Kehormatan satu sosok muslim itu lebih tinggi kehormatannya daripada Ka'bah. Di mana itu di antara kita? Kita sekarang muslimin. Gimana kita melihat saudara muslim kita? Kita ngebawa itu nggak? Oh, beda dikit udah dihujat tuh. Sekarang di itu sosmed. dia. Jangankan musuh. Iya. Nabi SAW seperti cerita yang tadi kita sebutkan, orang datang mau ngebunuh dia, dimaafin sama beliau. Iya. Bahkan itu bukan 1, 2 di peperangan di waktu beliau tawaf dan baliknya beliau dari peperangan Hunain terjadi, dan terjadi 3 kali yang saya sekarang ingat dengan detail ceritanya. Orang yang datang mau membunuh Nabi dimaafkan oleh beliau. Salah satu orang yang datang kepada beliau waktu beliau tidur di bawah pohon, istirahat dari perjalanannya. Jadi sahabat ngelihat ada satu pohon yang rimbun. Ditinggalkan pohon itu untuk Nabi SAW, mereka semua menjauh. Karena Nabi kalau ngelihat ada sahabat, beliau gak mau mengganggu mereka. Jadi mereka menjauh dari pohon itu biar Nabi istirahat di bawah pohon itu. Nabi datang menggantungkan pedangnya di salah satu dahan pohon itu. Beliau tidur, menutup wajahnya. Itu adatnya beliau SAW, pakai sorban beliau. Setelah itu datang salah satu orang yang emang pembenci Nabi SAW, datang mengambil pedangnya Nabi. Dibuka. Pada saat dibuka, Nabi terbangun mendengar suara pedangnya dibuka dari sarung. Langsung orang itu mengarahkan pedangnya ke Nabi SAW, mengatakan, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang bisa menjagamu dariku sekarang? Siapa? Ayo, maksudnya kayak ayo lo dijabarin lah gitu. Nabi menghadap ke atas dan mengatakan, Allah yang akan menjaga saya. Orang ini mendengar lisan Nabi Muhammad SAW, sosok yang paling mengenal Allah dan mencintai dan dicintai oleh Allah, mengatakan menyebut nama Allah, bergetar dia, jatuh pedangnya. Padahal gak pakai apa-apa, gak ada, sahabat semua pada jauh dan tidur, cuman berdua aja. Terjatuh pedangnya, diambil oleh Nabi. Berdiri beliau, mengatakan Nabi kepada dia, "Man yamna'uka minni?" Ayo, siapa yang sekarang bisa menjagamu dariku? Kun khaira akhirin ya Rasulullah. Jadikan kamu orang baik, jadi orang baik, jadi orang baik. Jangan balas ya Rasulullah. Datang orang-orang semua para sahabat ngelihat ada orang di samping Nabi SAW, terus beliau berdiri, orang ini berdiri, pedang. Datang semua. Nabi menceritakan. Dan dia mengatakan, saya maafkan orang ini, dilepas oleh beliau SAW. Dan ini terjadi juga ke satu orang yang datang mau membunuh Nabi di kota Madinah. Terjadi juga kepada sekelompok orang-orang, bahkan orang-orang munafikin. Ini bentuk rahmat Islam. Dan gimana menyayangi bahkan musuh kita sendiri. Apalagi teman. Apalagi saudara. Sekarang hati kita sempit buat satu rumah aja musuhan. Satu rumah aja kadang kita gak mau ngomong, gak mau ngeliat. Ini Islam, mana dari Islam? Mana ajaran Islam dari rumah kita? Gak ada yang ngajarin kayak gitu. Nah, jadi kalau kita nggak begini, kenapa nyalahin Islamnya? Yang salah kita. Secara khusus sebagai para dai, mengaku bahwa kita yang kurang dalam mengingatkan masyarakat. Jangan salahkan yang lain. Maksudnya, saya mohon maaf, banyak saudara-saudara kita atau sebagian orang itu kalau terjadi sesuatu yang pertama kali dipikir siapa nih yang bisa disalahin. Gak mencari solusi di masalah. Cari bukan hanya penyakitnya aja atau yang terlihat aja, tapi sebab penyakitnya. Jangan malah mencari masalahnya. Jangan malah mencari kambing hitam yang bisa. Saya kasih contoh, ayo kita kontroversi sedikit. Pondok pesantren roboh. Itu sesuatu yang harus diambil hikmah dari situ, yang luar biasa. Menegur para kiai dan orang-orang yang punya pondok pesantren, menegur kita sebagai masyarakat. Kenapa? Karena banyak dari masyarakat yang gak peduli sama kondisi pondok pesantren. Banyak pondok pesantren yang sangat mengenaskan kondisinya. Yang santri itu sangat mengenaskan. Mereka gak dapat hal-hal kebutuhan mereka dengan cukup. Tapi gak ada yang memerhatikan mereka. Sekarang waktu roboh, datang kita malah menghujat. Itu satu. Bukan hanya mereka. Ayo dari sisi lain. Para orang-orang pemilik pondok pesantren juga. Ini teguran berat
Ini nyawa manusia bukan mainan. Seperti kita bilang, satu orang itu kehormatannya di sisi Allah lebih besar dari Ka'bah. Sampai banyak orang yang meninggal dunia. Ini jadi teguran berat. Nah, semestinya semua itu saling menasehati yang lain dengan rukun. Oke. Dengan kasih sayang, bukan yang malah jadi perpecahan antara kita. Dan banyak lagi, saya sangat sedih sekali melihat kondisi negara kita pada saat ini. Semua apapun dimanfaatkan oleh segelintir orang dan dijadikan oleh banyak saudara-saudara kita ajang untuk memecah belah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanaza'u fatafshalu wa yadhhab rihukum." Jangan kalian berpecah belah dan berargumen memusuhi satu sama lain. Tanaza'u fatafshalu, dan itu akan membuat kalian al-fashal, yaitu gagal. Wa yadhhab rihukum, dan kalian akan kehilangan aroma kalian. Yang dimaksud, yang diartikan adalah kemenangan dan kehormatan kalian dan persatuan kita sebagai pertama saudara dari sesama manusia, saudara sesama umat, entah yang Islam atau yang non Muslim, dan saudara-saudara kita dari sebangsa setanah air. Semua kita adalah saudara. Tapi kalau kritik boleh nggak gitu, Bib? Ya boleh kritik mah, tapi ada syarat-syaratnya. Oke. Ada syaratnya. Salah satu problem yang saya lihat dari sosial media adalah terkadang kritik itu melampaui batas. Jadi gini, aturan nasihat itu, contoh nih, saya punya ngelakuin satu kesalahan. Terus antum lihat, oh ini dia kesalahan tertentu. Bukan di tengah-tengah orang, lu gak boleh begitu loh. Ini salah, ini begini. Nah, itu hasilnya gak baik. Saya malah tersakiti dong. Tapi gitu beda, sih, gitu. Iya. Contoh nih di podcast nih misalkan, dilihat ada kesalahan dari saya, jawabin aja langsung on air, kan gak bagus, bukan waktunya. Setelah selesai, kamera dimatiin baru, mohon maaf, tadi ini ada begini. Saya harap bisa diambil saran saya bahwa yang benar itu begini, yang salah itu begini. Nah di situ baru, kalau sebelumnya nggak kenal, bisa jadi saling kenal dan saling sayang dengan nasihat. Ini caranya lain, ngekritik. Terus nyari kata-kata yang pedes lagi, ya udah selesai. Kadang juga keluar konteks, Bib. Itu dia. Bib, ini kita balik ke Habib Umar lagi nih ya. Kan sekarang ini juga, ya kita sama-sama tahu ya, arus modernisasi ini kan sangat luar biasa gitu. Apa yang diajarkan oleh Habib Umar gitu dalam menyikapi modernisasi yang ada sekarang ini? Beliau mengajarkan untuk jangan kita menolak apapun dari hal-hal yang baru jika itu tidak bertentangan dengan ajaran syariah. Jadi kita sangat bersyukur luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengirimkan kita syariat atau ajaran yang begitu luas dan dijadikan syariat ini sebagai tolak ukur untuk kita mensortirlah apa yang bisa diterima dan apa yang tidak. Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, "Du'itu, aku pernah menghadiri hilfal fadul," katanya. Al-fudul itu arti dalam bahasa Arab tuh orang yang suka ikut campur di hal yang bukan urusan dia. Nabi pernah, saya pernah menghadiri perjanjian tersebut. Dan kalau sekarang saya diajak ke perjanjian seperti itu, saya akan hadir. Ini hadis ini cukup aneh kalau menurut saya. Maksudnya aneh kenapa? Apa urusannya antara Nabi SAW hadir terus cerita kalau ada yang ngajak lagi saya bakal hadir? Apa perjanjian itu? Perjanjian itu Nabi SAW dan orang-orang Mekah, mereka berjanji untuk berdiri sama orang yang terzolimi. Siapapun dia, apapun martabatnya, dan tanpa melihat kepada keluarga mana dia. Misalkan di sana yang bantu tuh kalau orang dari keluarga yang kaya raya, dari keluarga yang punya kekuatan, entah senjata atau lain sebagainya. Kalau ada yang ngezolimin dia, keluarga dia semua langsung berdiri membantu. Tapi orang-orang yang nggak punya, orang-orang yang lemah, orang-orang pinggiran, jika terzolimi nggak ada yang ngebantu mereka. Maksudnya gimana, Bib? Maaf, saya masih kurang nangkep nih. Perjanjian tuh maksudnya perjanjian gimana? Jadi misalkan nih, saya, antum, dan yang lain-lain di sini semua, kita janji kalau siapapun terzolimi, kita akan berdiri sama dia. Oh, oke. Melawan orang yang zalim itu. Makanya fadul. Kerjaan orang yang ikut campur di urusan bukan dia. Misalkan urusan sama si A sama B, kita berdua kan gak ada urusan. Iya.
kita semua pergi ke misalkan yang zalim yang A, kita ke B, ngebantu si B untuk melawan dan mengembalikan yang dizalimi sama A. Iya. Nah, beliau mengatakan waktu jahiliyah sebelum Islam, aku diajak ke perkumpulan dan perjanjian seperti itu. Berjanji beberapa orang, kita semua akan berjanji kepada satu sama lain dan menyaksikan bahwa siapapun yang terzalimi kita akan berdiri dengan dia tanpa melihat, tanpa pandang bulu kasarnya. Contoh, sekarang kan di Indonesia sini banyak minoritas, ya kan? Entah orang-orang yang mungkin non-Islam atau lain sebagainya. Jika mereka dizalimi sama orang Islam, zalim ya, zalim. Ada hal-hal yang dilebih-lebihkan, ada hal yang begini. Kita ngomong secara betul, zalim. Kita harus berdiri sama mereka. Nah, perjanjian seperti ini yang dimaksud. Siapapun, tanpa pandang bulu, mau dia keluarga saya kayak, mau dia orang Arab kayak, mau dia orang Persia, mau dia orang Yahudi. Kan pada saat itu ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Arab, ada orang yang beragama, ada yang tidak, ada keluarga yang dari orang-orang kaya, ada keluarga orang-orang rendah. Siapapun yang terzalimi, walaupun dia hamba saya, kita akan berdiri sama dia. Nah, hal-hal seperti ini Nabi mengatakan kalau saya diajak saya akan hadir. Buktinya apa? Yang dimaksud apa? Hal-hal yang baik yang ada di sekitar kita nggak bertentangan dengan ajaran Islam. Kita harus jadi orang-orang yang terdepan di situ, bukan hanya ngeiyain doang. Contoh, AI membawa manfaat yang besar buat umat manusia, mempermudah banyak hal yang sulit. Bukan cuman kita menerima. Mestinya kita jadi orang-orang yang berandil di sana, bukan cuma ngeiyain aja. Dan membantu ilmu pengetahuan, bukan kita cuma ngelihat oh kira-kira ini boleh apa nggak boleh. Hal-hal yang baik untuk masyarakat selama nggak bertentangan dengan ajaran Islam, mestinya kita yang terdepan di situ. Nabi yang bilang kalau saya diajak saya akan pergi. Maksudnya di mana nih ada perjanjian-perjanjian kayak gitu lagi? Nabi ngomong ke para sahabat. Jadi kalau ada hal-hal yang baik, hal-hal modern, hal-hal baru yang gak bertentangan dengan ajaran Islam, harusnya kita yang paling depan. Kita yang duluan, bukan malah ini sekarang orang sekarang, ikut gak nih? Ini mah bid'ah, ini bid'ah. Enggak begitu. Dimaksud bid'ah itu sesuatu yang baru yang melanggar aturan ajaran Islam, yang melanggar ajaran Islam. Selain itu, kita harus bukan hanya menerima, bahkan kita harus ngasih andil dalam harus yang terdepan lah ya. Harus yang terdepan. Selama itu manfaat buat umat dan masyarakat. Kita kan juga sama-sama tahu Bib ya, bahwa Indonesia ini kan banyak suku, agama dan ras gitu. Iya. Toleransi seperti apa sih yang diajarkan oleh Habib Umar kepada murid-muridnya? Beliau menunjukkan bukan cuma begitu aja, bahkan di Darul Mustafa. Ada satu teman saya, dia datang dari dari Virginia, Amerika. Virginia. Iya. Dia bilang, dan ada banyak, bukan hanya dia aja, ada beberapa. Dia, maaf, dari orang yang berkulit hitam dari Amerika. Virginia itu di Amerika. Ada beberapa dari mereka yang dari United Kingdom, Inggris. Dari Inggris, ya. Okay. Dari Inggris dan orang-orang seperti itu. Dia bilang, saya pertama kali kesini, saya bingung ngelihat satu perkumpulan, satu di Darul Mustafa kan makannya pakai nampan. Jadi satu nampan itu biasanya ada 7 orang makan di satu nampan. Ada orang dari Asia, orang dari Indonesia, ada orang dari Amerika, orang kulit hitam, ada orang kulit putih, ada orang Arab, dan macam-macam, semua makan di satu piring. Dia bahkan saking tersentuhnya, dia disuruh ceramah, dia ceramah di Maulid malam Jumat membicarakan itu. Saking dia takjubnya gitu, nggak mungkin ini sesuatu yang luar biasa. Saya nggak bilang tentang sosok Habib Umar, nular sampai ke murid-murid beliau yang dari Amerika pun rasisnya hilang. Yang dari sana pun mereka ngerasa kayak udah itu semua nggak ada efeknya lagi, entah warna, entah ras, entah suku, itu semua udah hampir luntur. Saking dari, maksudnya bukan cuma toleransi ini jatuhnya, lebih dari itu. Kalau toleransi kan jatuhnya saya mentoleransi Anda, yang dimaksud bukan berarti saya membuka dengan lapang dada, tapi ya menerima aja jatuhnya. Toleransi kan begitu. Tapi ini bukan hanya mentoleransi, tapi menyayangi, mengasihi. Itu di atas. Maknanya udah lebih luas lagi. Lebih luas dan lebih dalam lagi. Seperti itu. Luar biasa banget ya episode pada
kali ini, di mana kita jadi banyak tahu hal-hal yang selama ini mungkin kita belum tahu tentang Habib Umar dan juga dari muridnya yaitu Habib Muhammad Munzir ya. Dan banyak insight-insight baru yang tadi aku dapetin gitu ya dari obrolan kita. Semoga membawa nilai-nilai kebaikan pada yang nonton. Mungkin terakhir Bib, boleh doain nggak buat podcast RJ5 nih Bib? Oh iya. Ya akramul akramin, ya arhamar rahimin, ya dzal quwwatil matin. Allahumma ya man rahmatuhu amma ibadah. Allahumma ya man anzur ilaina nadratan tudhhib 'anna jami'al ahzan, jami'al at'ab, jami'al ankad ya akramul akramin. Allahumma anzur ilaina bi nadratin indiyatin rahmaniyatin تمن بها على كل واحد منا بتمام الهداية، بتمام النعمة، بتمام الإخلاص لوجهك الكريم في كل أعماله وحركاته وسكناته ونياته. اللهم انظر إلى كل سامع، اللهم انظر إلى كل مشاهد، اللهم انظر لكل من ساهموا، لأولادهم وأهليهم وجيرانهم ومن حولهم ومن أحبوه ومن يحبهم بنظرة هداية، بنظرة توفيق إلى الخير. اللهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل كل من ساهم في قيام هذه الجلسة المباركة، واجعل كل من ساهم في هذه القناة المباركة اجعلهم أنصارا من أنصارك، اجعلهم سبيلا ومفاتيح للخير مغاليق للشر يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من خدام هذه الشريعة على وجه الحقيقة، اللهم اجعلنا مخلصين لوجهك الكريم. اللهم أذهب عنا واشف عنا أمراض القلوب ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف عنا جميع الأمراض والأسقام والآلام الظاهرة والباطنة الحسية والمعنوية الذي بها نحوز بحقائق السعادة في الدنيا والآخرة في الغيب والشهادة يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا والمسلمين، انظر إلينا والمسلمين، أعطف بنا والمسلمين، اصلح أحوال إخواننا أصحاب غزة وفلسطين وأكناف بيت المقدس أجمعين. اللهم اجعل هذا السعي منفعته يصيب صبابه على الأمة أجمعين، على أهل إندونيسيا بخاصة وأهل المشارق والمغارب عامة يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. وأخذ بيد أخينا للخير والطاعة والبر، وعلى هذه النيات وعلى من أسلفنا الصالحين وعلى ما علمه الله من صالح النيات. والحمد لله رب العالمين. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Makasih banyak Habib Muhammad Munzir sudah berbagi dan memberikan ilmunya untuk kita semua. Semoga sehat-sehat selalu dan Amin. semakin lancar dalam memberikan dakwah. Terima kasih.